Perkenalkan, nama saya Darves Faizi Rabani Rahman, NIM 1312-3079. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Krista Bilingkermala dengan NIM 1312-3091. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Nugroho dengan NIM 13123000092. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Sobirin dengan NIM 13123000100. Kenalkan, nama saya Rosalina Widodo dengan NIM 13123001003. Di sini, kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sejarah. Istilah bebek lumpuh atau lame duck memiliki sejarah yang menarik dan kaya yang mencerminkan perubahan dalam dinamika politik dan ekonomi dari abad ke-18 hingga zaman modern. Berikut adalah penjelasan panjang tentang sejarah istilah ini. Asal-usul istilah London, abad ke-18. Istilah bebek lumpuh pertama kali muncul di London pada abad ke-18, khususnya dalam konteks pasar saham. Pada masa itu, seorang bebek lumpuh adalah pedagang yang tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya. Biasanya karena gagal membayar hutang atau mengalami kerugian besar. Istilah ini digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan seseorang yang berjalan terhuyung-huyung seperti bebek yang terluka atau lumpuh. Penggunaan dalam politik Amerika Serikat periode awal 1800-an. Istilah ini kemudian diadopsi dalam politik Amerika Serikat untuk menggambarkan seorang pejabat yang berada di akhir masa jabatannya dan memiliki pengaruh atau kekuatan yang berkurang. Salah satu penggunaan awal dalam konteks politik terjadi pada awal abad ke-19. Pada tahun 1863, Presiden Abraham Lincoln menggunakan istilah ini untuk menggambarkan anggota Kongres yang kalah dalam pemilihan tetapi masih menjabat hingga masa jabatannya berakhir. Amandemen ke-20 1933. Pergeseran signifikan dalam penggunaan istilah ini terjadi dengan ratifikasi amandemen ke-20 Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1933 yang sering disebut sebagai amandemen bebek lumpuh. Contoh nyata bebek lumpuh, George W. Bush, tahun 2008 setelah pemilihan Barack Obama sebagai presiden pada November 2008. Presiden George W. Bush memasuki periode bebek lumpuh. Meskipun ia masih menjabat hingga Januari 2009, pengaruhnya berkurang karena perhatian publik dan politik mulai beralih kepada presiden terpilih Obama. Barack Obama, tahun 2016 setelah pemilihan Donald Trump pada November 2016. Presiden Barack Obama menghadapi periode bebek lumpuh hingga pelantikan Trump pada Januari 2017. Obama menggunakan periode ini untuk menyelesaikan beberapa kebijakan akhir. Meskipun banyak perhatian beralih kepada pemerintahan yang akan datang. Dampak dan dinamika. Pengaruh terhadap kebijakan. Selama periode bebek lumpuh, presiden atau pejabat yang berakhir masa jabatannya seringkali mengalami kesulitan dalam menjalankan kebijakan baru atau mendapatkan dukungan legislatif yang kuat.
Kongres dan para politisi seringkali enggan bekerja sama dengan seorang presiden yang akan segera meninggalkan jabatannya, karena mereka lebih fokus pada hubungan dengan pemimpin yang akan datang. Periode stagnasi. Periode bebek lumpuh seringkali ditandai dengan stagnasi dalam pengambilan keputusan politik. Inisiatif besar mungkin ditunda dan fokus beralih pada transisi kekuasaan yang mulus ke pemerintahan yang baru. Ini dapat menyebabkan periode ketidakpastian dalam kebijakan domestik dan internasional. Sesi bebek lumpuh atau biasa disebut dengan limb taxation terbentuk sejak tahun 1935 dan merupakan periode transisi dalam pemerintah atau lembaga legislatif yang mana anggota yang terpilih atau ditunjuk sudah ditentukan tetapi belum resmi menjabat. Sementara anggota saat ini sudah melewati masa pemilihan umum dan pada dasarnya akan segera lengser. Sesi bebek lumpuh disebut demikian karena para anggota pemerintah atau legislatif yang berada dalam periode ini dianggap memiliki kekuasaan yang kurang, seperti bebek lumpuh yang tidak bisa bergerak dengan bebas. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, masa jabatan presiden maupun DPR adalah 5 tahun dan berakhir pada saat presiden maupun DPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji, sehingga secara teori praktik limb taxation bisa terjadi di Indonesia karena terdapat masa transisi antara pemilihan umum dengan pelantikan anggota parlemen baru. Tetapi dalam hal praktik, limb taxation tidak terjadi di Indonesia karena anggota parlemen tidak produktif menjalankan fungsinya sebelum masa jabatannya berakhir. Selain itu, parlemen yang baru terpilih juga biasanya tidak ingin terlibat dalam aktivitas legislatif besar selama limb taxation karena mereka belum secara resmi menjabat. Maka dari itu limb taxation bukanlah praktik yang baik karena menyebabkan parlemen lumpuh. Hal ini dikarenakan anggota parlemen yang terpilih atau ditunjuk belum memiliki mandat yang kuat dari rakyat, sehingga mereka tidak bisa membuat kebijakan yang signifikan. Sejak pengumuman resmi dari KPU terhadap Prabowo dan Gibran dari bulan Maret kemarin sampai nanti, apakah pemerintah Jokowi termasuk anggota DPR maupun DPD termasuk ke dalam sesi bebek lumpuh atau tidak? Pemerintahan Jokowi Dodo saat ini tidak berada dalam periode bebek lumpuh atau limb taxation. Dalam konteks politik, sesi bebek lumpuh adalah periode waktu antara pemilihan umum dan pelantikan pejabat yang baru terpilih, di mana pejabat pertahanan masih memegang kekuasaan, tetapi seringkali memiliki pengaruh yang terbatas karena segera akan digantikan. Pak Jokowi sendiri masih menjabat sebagai Presiden Indonesia dan masa jabatannya akan berakhir pada 2024 jika tidak ada pemilihan ulang. Selama masa jabatan ini, pemerintahan masih memiliki kekuasaan penuh untuk melaksanakan kebijakan dan program-program pemerintah. Demikian pula anggota DPR maupun DPD juga masih aktif dalam menjalankan fungsi legislatif mereka. Jika masa jabatan Pak Jokowi dan anggota legislatif ini akan berakhir pada 2024, sesi bebek lumpuh baru akan terjadi setelah pemilihan umum berikutnya, ketika pejabat baru sudah terpilih tetapi belum dilantik. Pemerintahan Joko Widodo saat ini tidak berada dalam periode bebek lumpuh karena ada beberapa alasan, diantaranya yaitu yang pertama, masa jabatan masih aktif. Pak Jokowi dan anggota DPR serta DPD masih dalam masa jabatan mereka yang aktif hingga 2024. Mereka masih memiliki wewenang penuh untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan secara legislatif. Yang kedua, tidak ada pemilihan baru. Sesi bebek lumpuh terjadi setelah pemilihan umum diadakan dan pejabat baru terpilih tetapi belum dilantik. Saat ini pemilihan umum diadakan pada Februari 2024, sehingga belum ada kondisi di mana pejabat pertahanan hanya
menjalankan tugas sementara menunggu pelantikan pejabat baru. Yang ketiga, fungsi pemerintahan penuh, baik Presiden Jokowi maupun anggota DPR dan DPD masih aktif dalam menjalankan kebijakan, pembuatan undang-undang, dan pengawasan pemerintahan. Tidak ada pengurangan signifikan dalam pengaruh atau efektivitas mereka yang biasanya terjadi selama periode bebek lumpuh. Jadi, pemerintahan Jokowi beserta anggota DPR dan DPD saat ini masih berfungsi secara penuh dan efektif hingga berakhir masa jabatan mereka pada 2024. Kesimpulannya adalah istilah bebek lumpuh telah berevolusi dari asal-usulnya di pasar saham London pada abad ke-18 yang telah menjadi bagian penting dari kosakata politik modern. Dalam konteks Amerika Serikat, istilah ini menggambarkan fase penting dalam siklus politik di mana kekuasaan seorang pejabat yang sedang menjabat berkurang karena masa jabatannya hampir berakhir. Dengan memahami sejarah dan dampaknya, kita dapat lebih mengapresiasi dinamika politik yang terjadi selama periode transisi kekuasaan ini. Pemerintahan Jokowi tidak termasuk dalam sesi BPRD. Pemerintahan Jokowi telah melewati 2 periode kepemimpinan yang didukung oleh mekanisme demokrasi yang sah. Meskipun terdapat kritik dan kontroversi dalam kebijakan pemerintah, keseluruhan proses politik sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintahan Jokowi tidak dapat disebut sebagai sisi BPRD.